Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, kembali lagi bersama Ibu Yola. Dan hari ini, kita akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan belajar dari buku tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema yang ketiga, tugasku sehari-hari sebagai umat beragama. Jadi jangan lupa disiapkan buku paket tematik yang 2C. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Doa akan Ibu pimpin. Anak-anak, sikap doanya yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam hari tadi, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh kembali belajar. Ya Tuhan, sertailah kami selalu supaya kami dapat belajar dengan tekun dan belajar dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, PPKN, lalu yang kedua bahasa Indonesia. Untuk yang PPKN, kita akan belajar tentang tata tertib yang ada di sekolah. Sedangkan yang bahasa Indonesia, kita akan membaca teks bacaan, lalu kita melengkapi kalimat sesuai dengan teks yang kita baca. Untuk kegiatan belajar kita hari ini ada banyak nih. Yang pertama, nanti kita akan menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah itu ada apa aja ya. Lalu yang kedua, nanti kita akan menceritakan gambar yang ada di buku paket tematik 2C sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Lalu untuk yang bahasa Indonesia, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membaca teks bacaan. Dan yang terakhir, nanti kita akan melengkapi kalimat sesuai dengan teks yang sudah kita baca. Jadi, anak-anak tolong disiapkan buku paket tematik 2C. Lalu disiapkan juga pensil atau pulpen dan juga penghapus. Oke, Ibu tunggu ya. Anak-anak, pendidikan karakter yang akan kita kembangkan hari ini adalah disiplin. Disiplin dari mana ya? Disiplin saat kita selalu mengikuti aturan yang berlaku. Oke? Anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi bersama. Ayo, sekarang anak-anak berdiri ya, biar lebih semangat. Oke, kalau sudah berdiri, hari ini kita mau bernyanyi lagu Siapa Dapat Berbaris. Ada yang sudah pernah dengar lagunya? Ada? Baik, kalau ada, mungkin ada juga nih yang belum pernah dengar lagunya. Kalau belum pernah dengar, kita bernyanyi bersama-sama ya. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Hore, hebat semuanya bisa bernyanyi bersama. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan tanya jawab berkaitan dengan lagu Siapa Dapat Berbaris. Nanti kita jawab sama-sama ya. Oke,
Pertanyaan yang pertama, apa yang anak-anak lakukan di depan ruang kelas sebelum masuk ke ruang kelas? Hayo, apa? Berbaris ya Bu ya? Betul, berbaris. Seperti yang anak-anak lakukan saat masih belajar di sekolah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap anak-anak saat berbaris? Hayo, seperti apa ya? Sikap siap bukan sih Bu? Betul, sikap siap. Seperti yang biasanya anak-anak lakukan. Siap, gerak, tegap, gerak. Nah, seperti itu ya. Terakhir, pertanyaan yang ketiga. Siapa sih yang biasanya menyiapkan barisan? Siapa? Biasanya ketua kelas sih Bu. Betul, biasanya ketua kelas yang menyiapkan barisan. Pinter ya, semuanya bisa jawab pertanyaan Ibu. Are you ready, kids? Kapten. I can hear you. Kapten. Pintar. Semua sudah siap belajar ya? Bagus. Anak-anak juga ternyata masih ingat nih sama yel-yel dari video pembelajaran Ibu yang pertama. Hebat semuanya. Sekarang yuk kita buka buku paket tematik 2C-nya. Halaman 128. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau melanjutkan dengan membaca teks bacaan dari halaman 128 yang berjudul Perilaku Tertib di Sekolah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pagi ini, Melati bertugas menyiapkan barisan. Sambil menyiapkan, ia memeriksa kelengkapan seragam teman-temannya. Melati memeriksa sepatu, kaos kaki, dan kerapian baju. Setelah semua berbaris rapi, mereka masuk kelas dengan tertib. Sebelum pelajaran dimulai, Melati memimpin doa. Mereka berdoa dengan khusyuk. Selesai berdoa, Bu Lilis mengabsen murid-murid. Semua murid hadir di kelas, tidak ada yang terlambat. Bu Lilis memulai pelajaran. Selama mengikuti pelajaran, Melati dan teman-temannya bersikap tertib. Tidak ada yang bercanda dan bermain. Pada saat istirahat, Melati dan teman-temannya makan bekal yang dibawa dari rumah. Bungkus dan sisa-sisa makanan mereka buang di tempat sampah. Selesai makan bekal, beberapa anak bermain di halaman. Mereka bermain dengan rukun, tidak ada yang berkelahi. Setelah istirahat, Melati dan teman-temannya masuk kelas untuk melanjutkan kembali pelajaran sampai bel pulang berbunyi. Sebelum pulang, mereka berdoa dan memberi salam kepada Bu Lilis. Nah, itu dia cerita atau bacaan yang berjudul Perilaku Tertib di Sekolah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, isinya tentang apa sih? Menceritakan tentang siapa yang lagi apa? Kegiatan Melati yang lagi belajar di sekolah ya Bu. Betul, menceritakan Melati dan teman-temannya saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Oke, sekarang supaya lebih paham lagi dengan bacaan yang tadi kita baca, mari kita buka halaman 129. Kita jawab, kita bahas bersama-sama pertanyaannya. Anak-anak boleh tuliskan jawabannya pakai pensil di buku tematik ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapakah yang menyiapkan barisan? Melati. Betul, Melati. Pertanyaan kedua. Bagaimana sikap Melati dan teman-temannya selama pelajaran?
tertib, terus gak pernah bercanda kalau lagi belajar. Betul, jadi Melati dan teman-temannya bersikap tertib, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran tanpa bercanda. Betul sekali. Pertanyaan yang ketiga, di manakah Melati dan teman-temannya membuang bungkus dan sisa-sisa makanan? Tempat sampah. Tempat sampah. Oke, bagus. Ada di bacaan ya jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Bagaimana sikap mereka saat bermain? Rukun. Rukun. Oke, bagus jawabannya benar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan Melati dan teman-temannya sebelum pulang? Berdoa dan memberi salam ke ibu guru ya Bu. Betul. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Coba sekarang ibu mau tanya, adakah yang masih ingat apa itu tata tertib? Coba ayo diingat-ingat, sepertinya di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas ya, apa itu tata tertib. Nah, betul sekali. Tata tertib itu disebut juga peraturan. Lalu, tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kalau tata tertib sekolah, berarti apa, ayo? Nah, benar. Kalau tata tertib yang ada di sekolah berarti peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan selama kita berada di sekolah. Pintar semuanya, hebat. Oke anak-anak, setelah menjawab pertanyaan tadi, ibu mau tanya sekali lagi. Tadi kan bacaan yang sudah kita baca menceritakan Melati dan teman-temannya, kegiatan Melati dan teman-temannya selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mereka juga diceritakan mereka bersikap rukun, bermain bersama teman, lalu mengikuti pembelajaran dengan tertib, tidak bercanda. Nah, kegiatan atau sikap-sikap seperti ini kita sebut apa ya? Tata tertib sekolah bukan Bu? Betul. Apa saja yang dilakukan oleh Melati seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti pelajaran dengan tertib, lalu hidup rukun, bermain bersama dengan teman-teman, disebut dengan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ibu lanjutkan dengan tugas pertama ya untuk PPKN, yaitu dari halaman 130 bagian yang C, menyebutkan perilaku tertib di sekolah. Jadi, anak-anak diminta untuk menyebutkan 5 perilaku tertib yang ada di sekolah. Dituliskan di buku paket halaman 130 bagian C. Lalu kalau sudah, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa ada 5 perilaku tertib yang harus dituliskan oleh anak-anak. Oke? Nah, kalau sudah dikerjakan yang bagian C-nya, coba kita lihat bagian D. Pada halaman 130 juga. Bagian D, perintahnya adalah menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Anak-anak, coba kita lihat pada halaman 130 sampai dengan 131 ada 5 gambar. Nah, anak-anak coba perhatikan dahulu itu gambar apa ya? Apa yang sedang dilakukan yang terlihat dari gambar itu? Lalu ceritakan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, bagian D halaman 130 ini menjadi tugas kedua PPKN kita hari ini. Kalau sudah ditulis di buku paket tematik ini, jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom. Bisa ya? Nah, kalau sudah dikerjakan yang halaman 130 bagian C dan bagian D, yuk sekarang kita buka buku paket tematik 2C-nya halaman 102. Sudah dibuka belum? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau baca teks lagi nih, tapi teksnya berbeda ya. Kali ini judulnya adalah persiapan menyambut Imlek.
Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Persiapan menyambut Imlek. Melati dan teman-temannya bekerja kelompok di rumah Meili. Keluarga Meili sedang sibuk menyiapkan hari raya Imlek. Banyak perlengkapan yang disiapkan untuk menyambut Imlek. Di antaranya lampion, jeruk, pohon, mehua, angpau, dan kue keranjang. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Melati mengajak teman-temannya membantu memasang hiasan di rumah Meili. Melati dan teman-temannya membantu memasang lampion. Meili menyusun buah jeruk di piring besar. Ibu Meili menyiapkan kue keranjang. Ayah Meili memasang pohon mehua. Rumah Meili tampak indah dengan hiasan dan lampion berwarna merah. Melati merasa senang bisa membantu Meili. Keluarga Meili mengucapkan terima kasih kepada Melati dan teman-temannya. Setelah semua selesai, Melati dan teman-temannya berpamitan kepada Meili dan keluarganya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, adakah yang tahu perayaan Imlek itu apa? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, kalau ada yang belum, coba Ibu ceritakan sedikit. Perayaan Imlek adalah tahun baru Tionghoa. Pada umumnya, yang merayakan Imlek adalah warga Tionghoa. Nah, coba kita lihat pada slide ini, terdapat beberapa benda-benda, ada makanan juga yang biasanya disajikan pada saat perayaan Imlek. Ada angpau, ada lampion, ada barongsai, kemudian ada juga kue keranjang. Oke anak-anak, berdasarkan bacaan di halaman 102, coba kita lihat di halaman 103. Ini adalah tugas bahasa Indonesia yang harus anak-anak kerjakan juga hari ini ya. Coba kita baca perintahnya. Melengkapi kalimat. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata-kata sesuai bacaan di atas. Jadi misalnya nomor 1, Melati dan teman-temannya bekerja kelompok di rumah ... Nah, nanti anak-anak bisa cari jawabannya dari bacaan ya. Jangan lupa dikerjakan di buku paket tematik, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Coba dilihat ada berapa soal ya. Ada 10 soal sampai halaman 104. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Wah, gak terasa ya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Untuk hari ini Ibu mau tanya, anak-anak sudah belajar apa saja ya? Benar, yang pertama tata tertib yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, betul, anak-anak juga sudah membaca teks bacaan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar, yaitu dari tadi bacaan yang berjudul Persiapan Menyambut Imlek. Terakhir nih, kita sudah belajar apa ya tadi dari bacaan Persiapan Menyambut Imlek? Betul, kita juga sudah melengkapi kalimat berdasarkan bacaan Persiapan Menyambut Imlek. Betul semuanya, hebat! Nah, anak-anak coba kita refleksikan. Hari ini kita sudah bisa melakukan apa saja ya? Tugas-tugas kita tadi apa saja ya? Yang pertama tadi kita sudah bisa menyebutkan 5 tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu kita juga bisa menceritakan gambar yang berisi kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Lalu kita bisa melengkapi kalimat juga. Nah, untuk aksi yang bisa kita lakukan hari ini yaitu mulai mengikuti tata tertib khususnya yang berlaku di sekolah. Tapi karena anak-anak sedang belajar di rumah, kita tetap bisa nih melakukan aksi tersebut. Gimana coba caranya? Mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya anak-anak diberikan tugas hari ini, lalu maksimal pengumpulan tugas tersebut lusa atau besok.
anak-anak bisa mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu sudah salah satu contoh anak-anak mengikuti aturan yang berlaku. Begitu ya. Sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Ayo anak-anak, sikap berdoanya yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Sudah? Oke, Ibu pimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan kegiatan belajar pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, semoga kami boleh menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan hari ini, supaya kami dapat menjadi anak yang lebih pintar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!